Tuhan agung. Hari ini kita bersyukur karena kita dapat memuji memuliakan nama Tuhan Yesus bersama. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita mulai dengan doa pembukaan oleh Ibu Yulianti. Shalom anak-anak, hai, apa kabar? Selamat menyambut hari Jumat Agung pada datang hari ini. Kita sangat bersyukur Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk datang di sekolah minggu kita walaupun melalui online. Mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada datang hari ini di mana Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk melalui ibadah online. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada datang hari ini, baik itu anak-anak sekolah minggu, guru-guru. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati kami di dalam ibadah online ini ya Tuhan. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga selesainya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita masuk dalam pujian pertama kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, nomor 13 muka surat 7. Pujian kedua, Setinggi-tingginya Langit, nomor 44, muka surat 21. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam
sebelum kita mendengar cerita, kita nyanyi lagu Yesus Sahabatku nomor 54 muka surat 26. Shalom anak-anak, hari ini kita memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dan cerita Cikgu hari ini adalah berkaitan dengan peristiwa kematian Yesus yang terambil dari Lukas 23 ayat 26 hingga 55. Anak-anak sudah sedia mendengar cerita? Nah, sebelum itu, Cikgu mau tanya, apa cerita minggu lalu? Kamu masih ingat? Apa cerita yang diceritakan oleh Cikgu Christina? Nah, cerita minggu lalu berkaitan dengan Barabas dibebaskan dan Yudas menggantungkan dirinya. Barabas dibebaskan setelah orang ramai berkeras ingin Yesus yang dijatuhkan hukuman mati. Orang ramai bilang, salibkan dia, salibkan Yesus. Nah, lepas itu Pilatus pun membebaskan Barabas. Setelah itu, Yesus dijatuhkan hukuman mati, yaitu mati di atas kayu salib. Askar-askar menyuruh Yesus memikul salibnya sendiri dan berjalan ke Golgota yang bermaksud tengkorak. Oke? Nah, dalam perjalanan, Yesus pikul salib balik-balik dan terjatuh karena badan dia sudah lemah dan badan dia penuh dengan luka akibat diseksa oleh para askar. Jadi, seorang askar menahan seorang lelaki bernama Simon dari Kirene untuk membantu memikul salib Yesus, seperti dalam gambar ini. Setelah mereka sampai di Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak, Yesus disalibkan di antara dua orang jahat. Seperti kita lihat di gambar ini, Yesus berada di tengah-tengah, manakala yang di kiri dan kanan Yesus adalah orang jahat. Nah, semasa Yesus disalibkan, para askar-askar mengejek Yesus, orang-orang ramai pun mengejek Yesus. Tetapi Yesus pula berkata,
"Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, biarpun orang ramai mau Yesus disalibkan tanpa ada kesalahan Yesus, dan mereka sangat-sangat kejam, sangat jahat terhadap Yesus, tetapi Yesus pula berkata, "Ampunilah mereka." Para pemimpin, orang-orang tua, imam-imam pula mengejek Yesus. Katanya, orang lain Yesus boleh selamatkan. Kalau betul dia adalah Mesias, mesti dia boleh selamatkan diri. Askar-askar juga mengejek Yesus. Mereka bilang, "Kalau kau raja orang Yahudi, selamatkan diri kau." Terus orang ketawa. Nah, askar-askar juga meletak tulisan ejekan di atas kepala Yesus yang bertulis, "Inilah Raja Yahudi." Nah, salah seorang penjahat yang disalibkan bersama Yesus berkata, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkan dirimu dan kami." Dia jawab sama Yesus, "Bukan kau Kristus? Kalau kau Kristus, kau kasih selamatkan diri kau sendiri, kasih selamat kami juga." Tapi penjahat yang satu lagi pula bilang, "Kita dua memang patut kena hukum, sebab kita bersalah, sebab kita jahat." Tetapi Yesus tidak berbuat sebarang kesalahan. Dia tiada kesalahan, dia tidak jahat. Nah, katanya lagi, "Yesus, bila engkau datang sebagai raja, ingatlah aku." Nah, setelah penjahat itu berkata demikian, Yesus menjawab, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam syurga." Karena iman penjahat itu yang percaya Yesus tidak berdosa, Yesus tidak melakukan sebarang kejahatan, dan Yesus akan kembali sebagai Raja. Karena imannya itu, Yesus berkata dia akan bersama-sama dengan Yesus di syurga. Kira-kira jam 12, tempat itu tiba-tiba menjadi gelap. Dan Yesus pula berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Yesus melihat ke atas langit, mendongakkan kepalanya, kemudian dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Setelah itu, Yesus pun menghembuskan nafas terakhirnya dan mati. Nah, setelah itu, tabir dalam bait suci tiba-tiba terbelah dua dari atas sampai bawah. Ketua askar ada di situ, dia melihat semua itu terjadi. Setelah dia melihat Yesus masih memanggil Allah, sehingga nafas terakhirnya, dia pun memuliakan Allah dan berkata, "Yesus, ini betul-betul orang yang benar." Orang ramai yang melihat semua itu pun pulang sambil memukul-mukul diri sendiri. Setelah itu, seorang lelaki bernama Yusuf dari Arimatia, dia berjumpa dengan Pilatus dan meminta mayat Yesus. Kemudian Yusuf dia menurunkan mayat Yesus dari salib, membungkuskannya dengan kain linen putih, dan membaringkan mayat Yesus dikubur di dalam bukit batu. Di pintu kubur itu pula, dia menggulingkan sebuah batu untuk menutup pintu itu. Jadi anak-anak, itulah cerita tentang kematian Yesus. Bagaimana Yesus mati di kayu salib. Dan sekarang kita akan mempelajari satu ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Nah, anak-anak, Yesus mati di kayu salib bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kita semua, untuk dosa kita, agar kita boleh bersama-sama dengan Dia
untuk beroleh kehidupan kekal di surga. Jadi Yesus pun mati di kayu salib untuk kita, untuk mengampuni dosa-dosa kita. Sekarang, Cikgu akan mainkan satu film kematian Yesus. Jadi Cikgu mau anak-anak duduk diam-diam dan tengok film ini, oke? Dan setelah itu kita akan buat satu aktiviti bersama. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, "Mengapa kau meninggalkan aku?" Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Shalom anak-anak, hari ini untuk aktiviti kita akan membuat salib. Bahan-bahan yang anak-anak perlu hanya sekeping kertas, oke? Kamu boleh guna kertas warna yang 4 segi atau kertas A4. Tapi kertas A4 panjang, jadi kamu perlu
kasih jadi dia 4 segi tepat. Caranya senang sahaja. Lipat dia begini, kemudian gunting di sini. Oke, dia akan jadi 4 segi tepat. Ambil yang ini. Oke, pertama-tama lipat setengah. Oke, setelah itu kamu buka dan lipat lagi. Selepas itu lipat lagi masuk ke dalam. Selepas itu kamu pusing ke belakang, lipat ini jadi setengah pula. Selepas itu kamu buka balik. Oke, sekarang kita di belakang dia. Oke, lipat lagi 1 kali. Selepas itu buka balik, pusing depan. Oke, dan di sini tengah-tengah kamu buka dan lipat dia. Oke, ini garisan yang kita lipat tadi kan? Ini garisan kita lipat tadi, dia lurus ngam-ngam di sini. Oke, setelah itu tolak ini ke bawah, kepalanya lipat naik ke atas. Setelah itu lipat ini ke bawah, ikut ini garisan yang kita sudah lipat awal-awal tadi. Oke, tolak dia ke bawah begitu. Setelah itu kamu lipat dia setengah begitu. Oke, lepas itu ini lipat keluar, tapi lipat di tengah-tengah dia di sini. Mau tekan kuat-kuat. Oke, kemudian buka begitu, buka dan jadilah salib. Oke, salib ini juga boleh berdiri sendiri begitu. Oke, kemudian kamu menulis ayat hafalan di dalam salib ini. Oke, kamu boleh guna pen, pensel, warna apa saja untuk menulis ayat hafalan di dalam ini. Oke, anak-anak boleh coba buat di rumah, kemudian ambil gambar, hantar kepada cikgu. Oke, itu saja untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Mari anak-anak, kita akhiri ibadah kita pada petang hari ini dengan doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau